Bab 002. Astagfirullah ya Allah. Kuatkan hamba. Batin Ayu menjerit pilu. Sebisa mungkin, ia menahan agar air matanya tak tumpah dan menimbulkan tanda tanya dari para rekan kerjanya. Yu, kamu kenapa sih? Aku perhatikan, dari tadi kamu sering bengong. Ada masalah ya? Tegur Rena, rekan kerja sekaligus sahabatnya. Enggak, Ren. Aku cuma sedikit gak enak badan aja, elak Ayu sembari menyunggingkan seulas senyum tipis. 7. Kalau gak enak badan, kenapa harus maksain kerja? Kan bisa izin, protes Rena. Tapi bener loh. Aku lihat-lihat, wajahmu sedikit pucat. Matamu juga kayak sembab gitu, lanjut Rena sambil menelisik wajah sang sahabat. Gak lah. Sayang uangnya. Kalau gak masukkan konsekuensinya potong gaji, timpal Ayu. Uang memang penting. Tapi kesehatan jauh lebih penting, sahut Rena cepat. Iya deh. Besok kalau masih gak enak badan, aku izin aja, ujar Ayu. Padahal, besok dia dan Davin berencana pulang ke rumah Ayu untuk menjelaskan masalah yang terjadi sekaligus membicarakan pernikahan. Ayu tak ingin, kalau video dirinya dan Davin yang hanya berduaan di kamar kosan keburu viral di media sosial. Bisa-bisa nama baiknya hancur. Dan bukan hal yang tidak mungkin, ia akan kehilangan pekerjaan sebagai mata pencaharian satu-satunya itu. Pun ia akan kesusahan mencari pekerjaan lain. Apalagi ia yang hanya lulusan SMK Farmasi tanpa pernah mengenyam bangku kuliah. Sepulang dari bekerja, Ayu melihat Davin sedang nangkring di teras kamarnya sembari menghisap rokok dan mengepulkan asapnya ke udara. Ia mendekat lalu berdiri dari jarak lebih dari 1 meter dari laki-laki itu. Jangan lupa, besok kita pulang ke rumah orang tuaku untuk membicarakan semuanya. Aku sudah izin untuk tak masuk kerja, beber Ayu. Oh, ya. Bagaimana dengan keluargamu? Kapan kita akan menemui mereka? Lanjut Ayu. Pasalnya, waktu mereka tak banyak. Hanya 1 minggu saja. Aku gak punya keluarga, jawab Davin dengan raut wajah berubah dingin. Gak punya keluarga. 1 pun. Ulang Ayu seolah tak percaya. Itulah kenapa aku tak mempermasalahkan semua ini dan terkesan santai, jawab Davin. Baiklah. Jadi kita hanya perlu menemui keluargaku saja, sahut Ayu sembari membalikkan badan. Sedikit kemudian ia kembali berbalik. Kalau boleh aku minta, tolong besok pakai baju yang sedikit rapi, lanjut Ayu. Lekas ia meneruskan langkah lalu masuk ke dalam kamar kosnya. Sementara Davin, menelisik dirinya dari atas sampai bawah. Kaos oblong tanpa lengan, celana jeans panjang dengan banyaknya sobekan, juga rambut yang lupa sekedar untuk disisir. Apa yang salah dengan penampilanku? Gumamnya sembari menggendikan bahu. Besoknya, pagi-pagi sekali Ayu dan Davin berangkat menuju rumah orang tua Ayu. Jaraknya tak terlalu jauh dari kota. Hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam jika naik motor. Hanya saja, Ayu memang tak bisa mengendarai motor hingga memutuskan untuk tinggal di kosan. Pun agar ia tak terlalu kelelahan bolak-balik setiap hari. Motor siapa? Tanya Ayu sedikit mengencangkan suaranya yang beradu dengan deso angin. Setahu Ayu, Davin tak memiliki kendaraan apapun. Pun Ayu tak pernah melihat motor itu di sekitar kosan. Punya teman. Pinjam, jawab Davin. Maaf kalau jelek. Gak apa-apa. Yang penting bisa jalan, timpal Ayu. 8. Tak banyak perbincangan yang terjadi di antara sepasang laki-laki dan perempuan itu. Davin sibuk mengemudi sedangkan Ayu sibuk berkelana dengan pikirannya sendiri. Menebak-nebak reaksi keluarganya saat mengetahui keputusan Ayu untuk segera menikah. Jangan lupa. Jangan katakan alasan yang sebenarnya kenapa kita sampai harus buru-buru nikah sama keluargaku, pinta Ayu mengingatkan. Lah tentu tak ingin, keluarganya tahu jika mereka digerebek malam-malam. Sungguh memalukan, pikir Ayu.
Apalagi dia adalah seorang kakak yang harus dijadikan panutan oleh kedua adiknya. Baiklah. Berarti kita harus pura-pura menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai, timpal Davin. Ish, gak gitu juga. Ayu mencebik. Lalu apa dong? Apalagi alasan sepasang laki-laki dan wanita menikah kalau bukan karena saling mencintai? Todong Davin. Ayu terdiam. Ia kebingungan memberikan jawaban. Ia memilih mengabaikan pertanyaan itu. Hingga setelah 2 jam lamanya Ayu menjadi pemandu jalan, motor itu akhirnya sampai di depan rumah Ayu. Ayo, ajak Ayu saat Davin turun dari motor. Ayu mulai melangkah menuju teras rumah dengan jantung berdebar. Ia sungguh harus siap dengan segala reaksi yang akan diterima keluarganya. Terlebih Ayu adalah tulang punggung yang diandalkan untuk membiayai sekolah kedua adiknya. 9. Setelah mengucap salam, pintu yang semula tertutup rapat di hadapan Ayu dan Davin kini akhirnya terbuka. Diiringi munculnya sosok wanita parubaya yang menatap Ayu dengan mata memicing. Ayu, tumben pulang. Ini kan bukan tanggal merah. Bukan tanggal gajian juga, tutur wanita itu. Tak ada guratan kebahagiaan dari wajahnya melihat kepulangan Ayu. Ini lagi, bawa laki-laki segala. Mau ngapain? Lanjut wanita yang merupakan ibu tiri Ayu, Bu Rati dengan memasang wajah ketus. Sepasang matanya memindai badan Davin dari atas sampai bawah. Ayu ada perlu sama ibu sama bapak, jawab Ayu. Bapak ada kan? Lanjutnya. Ada. Bapakmu kan giliran sip malam kerjanya, timpal Bu Rati tanpa seulas senyum pun dari bibirnya yang merah. Ia langsung melenggang masuk kembali ke dalam rumah tanpa mempersilahkan Ayu apalagi Davin untuk masuk. Ayo, masuk, ajak Ayu sembari melirik Davin yang berdiri di sebelahnya. Davin mengangguk, lalu mengikuti langkah Ayu ke dalam rumah yang sederhana itu. Ujung matanya sempat mengedarkan pandangan ke sekeliling penjuru rumah, hingga suara Ayu kembali terdengar. Duduklah dulu. Biar aku ambilkan minum. Sambil menunggu bapak keluar kamar, tita Ayu. Davin kembali mengangguk. Ia duduk di salah satu kursi. Sementara Ayu langsung menuju dapur. Kamu pulang gak bawa tentengan sama sekali. Bawa apa gitu sebagai buah tangan buat bapakmu sarapan. Rati yang sedang memotong bawang merah itu mencebik. Maaf, Bu. Ayu lupa, jawab Ayu sembari menuang air putih dalam gelas. Ia pun lalu membawa air putih itu ke depan dan meletakkannya di atas meja di hadapan Davin. Maaf hanya air putih, ujar Ayu berbarengan dengan seorang laki-laki parubaya yang baru muncul dari kamarnya. Pak, sehat. Ayu lekas menyalami ayahnya itu Taksim. Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri gimana, Yu? Pak Lukman kembali bertanya pada sang putri. Alhamdulillah Ayu juga sehat, jawab Ayu sopan. Oh, iya, Pak. Kenalkan, ini Davin, lanjut Ayu pada Davin yang sudah berdiri dari duduknya. Meski nampak urakan, tapi ternyata Davin tahu tata krama. Davin pun lekas mengulurkan tangannya pada ayahnya Ayu. Lah kembali duduk setelah dipersilahkan si tuan rumah. Ada apa ini, Yu? Tumben kamu pulang di hari kerja. Bawa-bawa cowok lagi, tanya Pak Lukman tanpa basa-basi. Lah seolah begitu penasaran dengan maksud kepulangan sang putri. Ayu dan Davin sempat saling lirik sebentar. Kegugupan bercampur ketakutan tergambar jelas di wajah Ayu. 10. Mulutnya pun bahkan serasa keluh sekadar untuk bersuara. Jadi begini, Pak. Maksud kedatangan saya ke sini ingin melamar putri Bapak dan ingin segera menikahinya dalam waktu dekat, beber Davin. Apa? Menikah? Pak Lukman sampai bangkit dari duduknya saking terkejut mendengar penuturan tersebut. Siapa yang mau menikah, Pak? Bu Rati yang juga tiba-tiba muncul dari arah dapur ikut menimbrung. Kalian mau menikah? Lanjut Bu Rati sambil menatap Ayu dan Davin bergantian. Benar, Bu. Ayu mengangguk lesu.
Yu, usiamu baru saja menginjak 20 tahun bulan kemarin. Belum ada 1 tahun kamu bekerja. Masa sudah mau menikah? Tutur Pak Lukman sambil geleng-geleng kepala. Benar kata bapakmu, Yu. Kalau kamu menikah, siapa yang akan membiayai sekolah kedua adikmu? Bu Rati kembali menimpali. Kedua matanya menatap tajam pada sang anak tiri seolah begitu keberatan. Menikah bukan berarti berhenti bekerja, Bu, Pak. Ayu akan tetap bekerja kok. Jangan khawatir. Ayu pasti akan tetap membiayai sekolah kedua adik Ayu. Timpal Ayu mencoba meyakinkan. Yang namanya sudah menikah, lama-lama hamil, lalu punya anak. Mana ada waktu buat kerja. Yang ada sibuk sama urusan rumah tangga. Bu Rati kembali berujar sinis. Lagi pula, calon suamimu itu kerjanya apa memangnya? Sudah merasa mampu buat nafkahi kamu? Lanjut Bu Rati dengan tatapan meremehkan. Dia kerja. Ayu sempat terdiam. Ia bingung harus menjawab apa karena ia sendiri pun tak tahu apa pekerjaan Davin. Orang-orang di sekitar kosnya hanya sering bilang jika Davin adalah preman madesu. Jangan khawatir, saya akan berusaha untuk menafkahi Ayu dengan baik. Karena itu memang tugas dan kewajiban suami, sambar Davin cepat. Alah, sok-sokan mau menafkahi dengan baik. Memang kamu punya apa? Sudah punya rumah? Mobil? Atau cuma punya motor butut yang di depan itu? Ejek Bu Rati tanpa perasaan. Astagfirullah, Bu. Tegur Ayu merasa tak enak hati pada Davin. Apa? Benarkan apa yang ibu katakan? Timpal Bu Rati dengan tatapan menantang. Untuk sekarang memang benar. Tapi saya janji akan berusaha, ujar Davin lagi mencoba untuk meyakinkan. Berusaha saja dulu, baru kawinin anak orang. Biar gak diajak hidup melarat, hardik Bu Rati semakin tak mengontrol perkataannya. Lagian nih, ya, Yu. Kamu tuh kalau mau nikah cepat, paling enggak cari cowok yang kaya raya, banyak duitnya. Bukan sama cowok yang gak jelas gini. Mana penampilannya kayak preman. Pakai anting segala kayak cewek, tukas Bu Rati. Sudah, Bu, sudah. Pak Lukman yang dari hanya terdiam, akhirnya kini angkat suara. Ayu, katakan sama bapak, kenapa kamu mau tiba-tiba menikah seperti ini? Padahal yang bapak tahu, pacar pun kamu gak punya, tanya Pak Lukman. Biar Ayu ada yang jagain aja, Pak. Ayu kan tinggal jauh dari bapak, jawab Ayu asal. 11. Memangnya kamu gak bisa jaga diri sendiri? Sudah gede juga. Lagi-lagi Bu Rati menyambar. Mulutnya seolah gatal jika tak ikut berkomentar. Bukan seperti itu, Bu, Pak. Ayu ini kan seorang wanita. Nah, setahu saya, wanita itu lebih aman kalau ada laki-laki muhrim yang mendampinginya. Secara kan bapaknya Ayu gak mungkin jagain Ayu di sana. Jadi, biar saya jaga sebagai suaminya, tutur Davin dengan tatanan kalimat yang sopan. Tak seperti penampilannya yang kadang berantakan. Halah, ada-ada saja alasan kalian ini. Bilang aja langsung kalau kalian udah gatal. Dasar ya anak muda zaman sekarang, cetus Bu Rati dengan sebelah bibir terangkat. Ya Allah, Bu. Pikirannya. Lagi-lagi Ayu merasa tersinggung dan tak enak hati pada Davin. Ia juga malu diperlukan sedemikian rupa oleh keluarganya sendiri. Gak usah ngelak. Itu fakta. Apalagi alasannya kalau bukan kebelet sama nafsu, kukuh Bu Rati. Bu, aku pulang. Suara lantang seseorang dari arah depan menghentikan perdebatan di dalam rumah. Bu Rati lekas melangkah menuju teras lalu tersenyum dengan lebar. Loh, kok pulang lagi Ri? Bukannya mau kuliah? Sambut Bu Rati dengan wajah sumringah. Berbeda halnya dengan menyambut kedatangan Ayu tadi. Dosennya ada halangan, Bu. Jadi gak datang? Jawab Riri yang tak lain saudara tiri Ayu. Anak kandung Bu Rati. Oh, ya, Bu. Kak Romi juga ikut?
lanjut Riri sambil menoleh ke belakang tepat saat mendengar pintu mobil yang ditutup. Oh walah, nak Romi ikut. Ayo masuk-masuk, ajak Bu Rati antusias dengan senyum makin mengembang. Kayaknya ada tamu ya, Bu. Tuh ada motor di depan. Siapa? Tanya Riri pelan bahkan serupa bisikan sebelum melangkah memasuki pintu rumah. Ayu, sama calon suaminya. Katanya sih mereka mau menikah, jawab Bu Rati apa adanya. Hah? Menikah? Riri langsung menoleh dengan raut wajah terkejut. Terlebih kala ia sudah sampai di dalam rumah dan menatap laki-laki yang katanya calon suami saudara tirinya itu. Itu saudara tiri aku, Vin. Namanya Riri, kata Ayu pada Davin. Ini calon suaminya Ayu. Riri menunjuk Davin diakhiri gelak tawa. Entah apanya yang lucu. Gak ada yang lebih keren lagi gitu, Yu. Yang kaya raya gitu. Paling enggak kayak Kak Romi yang punya mobil. Bukan modal motor butut yang sudah pantas masuk rongsokan, lanjut Riri masih dengan sisa tawanya. Davin sempat melirik Riri sekilas dengan tatapan jengah. Gak ibunya, gak anaknya, sama saja ternyata. Awas saja kalian tahu siapa aku yang sebenarnya. Bisa-bisa langsung jantungan, gumam Davin geram. 12. Riri masih menyemburkan tawanya sambil sesekali melirik ke arah Davin. Bagaimana tidak, laki-laki itu hanya mengenakan kaos putih polos yang dibalut dengan kemeja berwarna pudar merah bata tanpa dikancingkan satupun. Juga celana panjang yang terdapat beberapa sobekan. Belum lagi sebelah telinganya menggunakan anting hingga sebutan sebagai preman dan urakan itu kian tergambar. Apanya yang lucu, Ri? Tegur Ayu dengan tatapan tajam. Bukan lucu, tapi kamu yang aneh, Yu, masa cari calon suami model ginian? Apa saking frustasinya karena gak bisa dapatin Kak Romi? Riri melirik sang kekasih yang berdiri tak jauh darinya. Sebelah bibirnya terangkat ke atas seolah begitu bangga memiliki pacar sekeren Romi. Aku gak pernah suka sama Kak Romi, Ri, elak Ayu. Apa yang dikatakan Ayu memang benar. Ia sama sekali tak menyukai Romi, tapi Romilah yang menyukai Ayu sejak SMA. Namun, Ayu tak pernah menanggapi laki-laki itu. Cek, pakai ngeles lagi. Jelas-jelas dari dulu kamu ngejar-ngejar Kak Romi. Untungnya Kak Romi lebih memilihku untuk menjadi pacarnya. Secara kita kan sama-sama anak kuliahan, bukan cuma lulusan SMK kayak kamu, ejek Riri begitu merendahkan. Aku pulang bukan untuk mendengar pendapat kamu, Ri. Aku cuma mau minta restu sama bapak untuk rencana pernikahanku sama Davin. Itu saja. Jadi simpan saja semua kata-katamu itu karena gak akan mempengaruhi keputusanku. Timpal Ayu merasa kesal dengan semua ucapan menyakitkan sang saudara tiri. Ya ampun, Ayu. Kamu memang bukan anak kandung ibu, tapi bukan berarti ibu tidak peduli sama kamu. Memangnya kamu beneran yakin mau nikah sama laki-laki gak jelas seperti ini? Lagi pula, yang namanya datang melamar itu bawa keluarganya sekalian, lah, kok ini cuma dia sendirian? Bu Rati yang tadi sempat terdiam kembali mengoceh. Hei, apa kamu gak punya keluarga? Kini Bu Rati berganti menatap Davin. Davin menggeleng tajam. Saya memang gak punya keluarga. Saya hanya hidup sebatang kara, akunya. Dengar itu, Ayu. Laki-laki seperti itu yang kamu pilih sebagai calon suami. Keluarga gak punya, pekerjaan gak jelas. Mending kamu nikah sama Juragan Rahmat. Bukannya dia mau menjadikanmu istri kedua. Setidaknya, hidupmu terjamin, timpal Bu Ratih lagi. Bu, Pak, keputusan Ayu sudah bulat. Ayu akan segera menikah dengan Davin minggu ini. Gak bisa diganggu gugat apalagi ditunda, kuku Ayu. Sebenarnya, ini pun bukan keinginan hatinya. Tapi terpaksa karena keadaan. Ya Allah Gusti. Anakmu itu loh, Pak. Keras kepala sekali. Padahal kalau dia susah, kita juga yang kena imbasnya.
Adik-adikmu juga yang ikut menderita. Bisa-bisa mereka terancam berhenti sekolah. Gerutu Bu Ratih kesal, ia menepuk pelan lengan Pak Lukman yang malah diam 1000 bahasa. Bapak harus bicara apa, Bu, kalau Ayunya kekeh pengen nikah, timpal Pak Lukman. Ya larang apa gimana gitu, Pak. Ini malah diam saja, sahutnya ketus. Lagian kamu ini mendadak sekali, tiba-tiba datang bilang akan menikah. Jangan bilang kalau kamu 13. Hamil mungkin, Bu. Apalagi? Sambar Riri sambil tersenyum mengejek. Astagfirullah, Ri. Aku gak seperti yang kamu pikirkan, sangkal Ayu cepat. Lagi pula apa salahnya kalau pengen cepat-cepat menikah? Daripada lama-lama pacaran nambah-nambah dosa aja, lanjut Ayu.